Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. terima kasih ya teman-teman udah bisa meluangkan waktunya untuk mengadakan konseling kelompok ini. Semoga konseling kelompok ini nantinya juga bisa menambah WPKNS, yaitu kalau dalam BK itu punya wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Ya, karena kita mungkin udah saling kenal di sini ya. Kalian udah kenal aku Naura Salimah. Karena kita udah saling kenal, jadinya tapi mungkin bisa memperkenalkan diri lagi ya dengan memberitahukan nama juga mungkin kata-kata untuk malam pada hari ini. Aku mulai dari aku dulu ya. Nama aku Naura Salimah. Kata-kata untuk malam hari ini adalah semangat, besok masih ada hari esok. Sorry. Boleh Oke, kita mulai dari perkenalannya dari siapa ya? Adin mungkin? lanjutkan Halo kata Adin. Din. Ya, perkenalan Kenalan. nama. Ya, Ya, perkenalan dan juga kata-kata malam pada hari ini. Adin Supaya Nah, namanya si Adin. dan nama saya, nama saya Adin, dipanggil Adin. Terus Namanya apa Adin. lagi? kata-kata pada malam hari ini. Kata-kata. Ya, biar Kata-kata semangat malam. dong. Duh, kenapa nggak bilang? Aku belum menyiapkan. Apa ya? Ya, Kan gak apa-apa. ujungnya aja. Bernapaslah Biar walau hidupmu tak berguna. Wih, Mantap banget Gil. mantap. Oke, selanjutnya coba Nadira mungkin. Nadira, ya salam kenal aku Nadira. Kata-kata malam ini, selamat malam. Singkat, padat, jelas ya. Oke, Betul. yang terakhir. Namura, boleh kenalan dan kasih kata-kata. Nama aku Naura Ebrisha. Kata-kata untuk malam ini adalah walaupun kita jatuh berkali-kali, kita harus tetap bangkit. Yuh. Mantap. Cihuy, terima kasih. Terima kasih semuanya atas perkenalannya. Oke, sebelum itu aku mau bertanya. Kalian tahu konseling kelompok sebelumnya? Atau ada pernah yang ikut konseling kelompok? Konseling pribadi. Belum nih, Kak. Oh, ya. Belum Ustazah. Oh, oh belum. Oke. Izin menjelaskan ya. Jadi, konseling kelompok itu adalah kegiatan di mana kita saling menyelesaikan masalah pribadi kita, masalah entah itu pribadi, sosial, karir, atau belajar yang kita selesaikan itu secara bersama-sama. Jadi kita di sini, kalian di sini sebagai anggota kelompok yang nanti kita saling bersama-sama untuk menyelesaikan masalah satu sama lain, gitu. Nah, syarat untuk dalam konseling kelompok ini yaitu eh, pertama menjaga rahasia, terus juga keterbukaan. Jadi jangan sampai dalam konseling kita di dalam konseling kita harus menjaga kerahasiaan, nanti nggak boleh menyebarluaskan yang apa mungkin hal-hal pribadi yang mungkin tidak enak untuk disebarluaskan ke luar konseling kelompok ini. Juga keterbukaan, kita harus saling terbuka agar kita bisa saling menyelesaikan masalah sama-sama. Begitu teman-teman. Wow, keren, keren. Nih, Baik, gue suaraku kedengaran jelas. kedengaran. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita mulai saja ya konseling kelompoknya. Mungkin kita awali dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, siapa dulu nih yang mau cerita atau mau ngasih tahu apa sih masalahnya? Mungkin Naura ada perasaan apakah malam hari ini, atau ada hal-hal masalah yang sedang dirasakan sampai hari ini? Kalau aku kayaknya lebih ke attachment ya. Aku nggak bisa ngerasa terlalu dekat dengan sesuatu kayak dengan teman, dengan barang, atau dengan diri aku sendiri. Aku pengen ngerasa sulit siap melepaskan itu semua. Dan itu bikin aku ngerasa hambar gitu. Iya sih. Kayak walaupun aku punya, misalkan aku beli barang yang aku suka, terus sesuatu barang itu tiba-tiba diambil orang atau diganggu aja, aku nggak ngerasa apa-apa gitu. Kayak hambar aja gitu, kayak emang dari awal bukan punya aku. Itu nggak sih maksudnya? Oke, kayak kalau misalkan ada bagian dari apa ya, sesuatu yang punya aku yang dirusak atau disakitin gitu, aku nggak bakal ngerasa kalau itu punya aku. Kayak jadi aku nggak merasa memiliki sesuatu atau seseorang gitu. Atau bahkan diri aku sendiri aku nggak merasa. Jadi sih, berarti kayak tertarik tentang hubungan diri aku sendiri dengan merasa kalau semua itu bukan milik aku. Berarti ada masalah dari segi hubungan gitu ya. Kayaknya itu lebih kayak trauma gitu. Kayak apa ya? Kayak yang kalian udah tahu gitu kan. Sama aku suka. Kayak kalau aku punya teman, ya aku udah deket banget pasti bakal disuruh cut off. Terus kalau misalkan ada barang yang aku suka, dan aku suka, bakal dibuang gitu aja gitu. Kalau misalkan ada kayak gaya baju yang aku suka, dan aku suka, ya aku mau nggak mau harus bersama aku gitu. Aku nggak bisa merasa kalau semua itu milik aku gitu. Bahkan kayak aku tuh kadang susah buat merasa deket sama orang lain gitu. Kayak sama si S kemarin, saya jadi agak trauma buat deket dengan laki-laki yang sebenarnya. Kayak aku nggak bisa kasih my all buat seseorang atau sesuatu. Karena aku takut kalau itu bakal hilang dari tangan aku. Jadi daripada kehilangan mending nggak sama sekali gitu ya. Ya tapi di lain sisi aku pengen ngerasain punya seseorang atau sesuatu yang aku nggak perlu ngerasain atau khawatirin kalau itu bakal hilang atau dijauhin dari aku gitu. Kayak opini saya langsung apa tuh namanya, nggak menangkap kalau itu punyanya. Tapi di sisi lain kayak bagus, tapi kalau berlebihan juga buruk ya. Kayak apa ya, kayak misalkan aku deket sama orang, terus kalau misalkan aku merasa aku merasa kalau aku dalam bahaya, kayak misalkan kalau aku deket sama orang itu, aku yakin dia bakal setujuin aku kayak hambar aja gitu perasaan aku ngerasa kalau dia bakal ngejauh dari aku atau dia bakal nyakitin aku kalau hambar. Kita keep dulu ya. Coba kita dengerin Lewat Adin deep terlebih ya. dahulu misalnya. Ya, jadi kalau aku itu kebalikan dari Naura. Kebalikan bang. Karena aku tuh kalau dari SD nih ya, aku tuh harus ada pegangan satu orang. Benar-benar aku apa ya, kemana aja dia pergi tuh bakal aku ikutin. Ini nggak melulu orang sih sebenarnya. Masalah attachment juga sama. Tapi kalau Naura itu kan lebih ke avoidant ya. Aku ini ke entah anxious mungkin. Yang mana aku terlalu bergantung sama orang. Dan kadang aku tuh merasa aku nggak ada kepribadian sendiri. Karena aku nyesuaiin diri sama orang itu. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya aku suka, apa yang nggak aku suka. Dan apa yang aku mauin sebenarnya, dan apa yang nggak aku mauin. Itu aku nggak tahu. Karena semua itu aku bergantung ke orang lain. Dalam berteman juga gitu. Apa ya, kayak pendapat aku tuh aku sendiri nggak paham sama apa yang aku utarakan. Karena aku terlalu bergantung sama apa yang sama pandangan orang itu. Tapi kalau teman sama dia itu terkait tentang ketergantungan pada orang lain gitu. Yes. Cara emosional. Oke, kita terlebih dahulu ya. Kita coba dengerin terkait permasalahannya Adin. Jadi sekarang itu ada pilihan. Ada tadi kedengeran gak dari awal atau aku ulang aja? Ulang aja, ulang. Terkait ijazah tadi ya. Iya. Ya intinya gini. Kita itu ada ambil ijazah dari luar. Pengindukan. Kita nginduk gitu kan. Kita nginduk. Dan nginduknya itu tuh kayak masih nggak jelas gitu loh. Awalnya mau nginduk ke salah satu kampus. Itu bayar sekitar 9 juta. Dan harus dicicil kan. Dicicil dan kita udah nyicil bayar di awal itu 2 juta. Dan ternyata di kampus itu udah pakai sistem RPL yang dimana biayanya itu 30 juta. Bukan 9 juta lagi. Dan akhirnya apa ya, sekarang itu pilihannya tuh cuman ada 2 kampus, aku sebut aja ya, kampus A sama kampus B. Nah, kampus A itu biayanya 12 juta. Tapi
dia udah pasti udah pasti resmi gitu loh, udah pasti dapat ijazah. Nah, yang kedua ini kampus ini sekarang itu dia pakai sistem yang namanya konversi nilai. Jadi nilai kita itu masukin langsung di apa namanya, nggak pakai nggak pakai sistem RPL intinya gitu. Tapi masalahnya di kampus yang B ini itu belum tentu tahun depan masih pakai sistem konversi nilai ini. Bisa jadi dia pakai sistem RPL yang nggak tahu harganya berapa gitu. Karena memang RPL ini mahal banget kan. Dan di kampus yang 12 juta ini, yang kampus A ini, itu karena kita itu dulu kerja sama mereka. Jadi bisa dikasih keringanan gitu. Nah, sekarang aku bingung dan ini tuh deadline-nya tanggal 25 besok. Hmm. Aku harus pilih dari antara dua kampus itu atau aku nggak ngambil pengindukan. Tapi aku takut kalau nggak ngambil pengindukan aku bakal nyesel karena ijazah aku baru keluar 2 tahun setelahnya. Sebenarnya tuh apa ya, kalau misalkan nggak mau S2 langsung atau nggak ada kebutuhan akademik yang membutuhkan ijazah resmi itu bisa-bisa aja aku nggak usah ambil pengindukan. Cuman takutnya kayak aku tuh takut nyesel gitu loh, tiba-tiba pas abis lulus, iya ya kenapa nggak ngambil gitu. Ya itulah salah. Oke, Itu jadi targetnya tanggal 20, maksudnya harus bayar langsung full. Tanggal 25, jadi tanggal 25. 25 itu aku kita nyetor nama yang mau didaftarin ke kampus A ini, ke kampus yang udah pasti gitu, udah pasti resmi. Jadi Bisa nyicil. jadi setelah tanggal 25 ini ustadzah aku di sini bakal daftarin kita ke kampus sana. Nah, kalau misalkan setelah tanggal itu tiba-tiba kita pengen gitu, nah ustadzah aku itu nggak bisa menjamin bisa nyusul gitu nama nama kita. Nah, jadi pilihanku cuman ada dua kampus itu, atau jadi pilihanku tuh kampus yang si A yang deadline tanggal 25 atau kampus B yang belum pasti karena kampus B ini bakal didaftarinnya di semester 7 nanti. Jadi kita masih punya waktu. Tapi belum pasti ini di kampus ini masih menerima pengindukan atau enggak. Jadi kayak ya nggak menjamin juga, atau aku nggak usah ngambil pengindukan, aku tunggu 2 tahun aja ya gitu. Eh, eh, kalau cutting kamu Paham sebelumnya nggak gimana? kenapa Kalau cutting kamu sebelumnya gimana? cutting aku dia ke kampus B, ke kampus yang ini yang pakai sistem apa namanya konversi nilai. Kan ada tuh cutting kamu yang kemarin kajian di Mm-mm. Khadijah Wellness Center itu, yang aku mau ikut. Itu ke kampus yang pertama yang RPL sekarang. Yang A. Tapi ya, tapi mereka dulu bayarnya nggak 12 juta, 8 atau 7 gitu. Tapi bisa nyicil. Bisa, bisa nyicil. Jadi mending yang udah pasti. Kalau saran aku sih mendingan yang A ya, daripada yang nggak pasti gitu, B. Tahu-tahu 30 juta gitu. Kalau pengindukan itu kalau Apalagi bisa pengen ngelamar kayak kerja jadi guru gitu misalkan, itu bisa dipakai kan? Atau yang dari ijazah dari Aisyah tuh cukup? Nah, sebenarnya kalau misalkan aku pengen ngajar yang di pondok-pondok gitu, insya Allah ijazah Mat Aisyah tuh bisa gitu loh, karena kan hmm, ya terkenal juga kan Mat Aisyah tuh kalau di kampus kalau di pondok-pondok tuh banyak lah ininya relasinya gitu. oh ini tuh ijazah legalnya ya berarti. Ijazah legalnya, ijazah negaranya gitu. Oh iya, iya. Nah, Kalau mau jadi tuh ibaratnya ngambil titelnya gitu loh. Makanya kan Mm-mm. kakak kelas kating-kating aku yang kemarin-kemarin itu SPD. Kating-kating aku yang dari
lama-lama itu SPD. Nah sekarang itu karena udah udah jadi STAI, jadi udah ada dua jurusan, PAI sama hukum Islam, hukum keluarga Islam gitu. Oh, Yang berarti karena kalau kita misalkan nggak ngambil pengindukan, kamu lulus gak dapet titel gitu berarti. belum belum dapet titel, Dapatnya tapi 2 tahun kemudian. dapatnya 2 tahun setelah lulus ini. Iya, Dapetnya takutnya 2 kamu tahun setelah lulus, tapi tetap dapet gitu kan. Iya dapat. Iya, tapi takutnya kamu butuh kan selama 2 Iya tahun itu. takutnya butuh itu. Lagi pula tuh yang menjadi masalahnya itu adalah kalau kalau aku ikut di kampus pertama di RPL, nanti bakal ada kelas tambahan. Terus aku nanti bakalan bikin 2 skripsi. Skripsi Ayo, Bu. Jadi skripsi kayak ini, kuliah 2 kali skripsi gitu. di Katanya sini. kuliah 2 tempat. Iya kayak apa double degree jadinya. Jurusannya gimana? Skripsi di sini Tetap. sama skripsi di kampus sana. Kalau yang di sana itu jurusan tetap sama sama yang Jurusannya di sini. PAI. Jadi Oh, Tapi aku di bahasa sini Indonesia. aku di sini ngambilnya hukum. di sana Nah, masuk itu kalau di kampus PAI. sana PAI. Jadi SPD kalau yang di sana. Beuh. Sebenarnya sebenarnya yang paling bingung itu adalah teman-teman aku yang di sini udah ngambil pendidikan juga, udah ngambil PAI. Jadi gimana dong kalau nginduknya PAI terus di sini PAI SPD gitu. Kayaknya kamu perlu dipikir dulu deh, kayak rencana kamu setelah lulus tuh kamu pengen ngelamar kerja atau Nah itu dia. gimana? Kalau misalkan kata aku ya, kalau Aku misalkan nggak mau tahu. ngambil aman ya ikut pengindukan. Cuman kalau misalkan kamu udah ada rencana mau kerja di tempat mana gitu yang tanpa perlu titel, ya nggak apa-apa yang 2 tahun nunggu itu. Tapi terserah sih, yang ambil aman aja Aku sebenarnya tuh sesuai sebenarnya dengan rencana kamu. ya sebenarnya itu kayak belum kepikiran banget ya aku mau ngapain setelah lulus, karena setauku yang kabar yang nyampe di aku kalau SH itu dia lebih ke kantor kerjanya, bukan ngajar. Jadi kantor urusan Hukum. agama kayak gitu, hukum yang jadi Iya, jadi iya, konsultan begitu, bukan yang ngajar. Tapi Kalau emang yang nggak bisa ngajar. titel, Bisa ngajar mah bisa kan, ngajar bisa, tapi kalau misalkan untuk titel akademiknya aku kan SH bukan SPD gitu. Karena tuh gini, aku pernah dengar cerita. Jadi dia tuh SH, terus dia ngelamar kerja kan jadi guru. Ditanya, kalau kamu mau jadi guru kenapa kamu ngambilnya hukum bukan pendidikan? Nah ditanya kayak gitu. Tapi dia tetap Ya bisa sebenarnya sih jadi guru. bisa, ya bisa aja kan, maksudnya kalau jadi guru itu kan yang penting kita punya ilmunya kan. Tunggu di mana dulu? Soalnya ada yang syaratnya harus SPD. Iya, kalau SH kamu tuh mungkin kalau misalkan hukum apa, Din? disuruh jadi Kalau SH tuh kamu tuh hukum apa, Din? Contohnya hukum keluarga hukum Islam keluarga tadi. Islam, akhwal syakhsiyah itu loh. Gitu. Buka ini dong nanti kayak biro biro konsultan. Jodoh. Biro jodoh. Yang punya biro jodoh belum punya jodoh. Buka Kalau biro Adin jodoh berarti buat Adin Guys, lebih prefernya kamu. Adin aku belum, desain Adin ya? aku tuh apa kenapa? Kamu lebih demen desain ya? Ini meetingnya mau end in 10 minutes. tidak. Oh my God, 10 minutes. 30 menit ini pakai buat Wow. bahas Adin daripada bahas emosional. Ya udah. Ini permasalahan Boleh. aku kayaknya seru ya. Ya, Iya kita nih, langsung menghindari bahas ini emosi. ini langsung kalian ngebahasnya Adin gitu ya. Jadinya ya udah terserah kalian mau bahas Adin. Ini jadinya mau terus ngebahas Adin atau Bahas gimana nih?
Bahas Kalau aja. kata aku nih, kamu pikir Bahasa dulu Taura juga dong. kamu mau kemana Pendapat abis ini. Apakah kamu pengen pendapat lanjut aku desain grafis atau kalau mau ngajar doang sih ya, di pesantren gitu ngajar agama atau Al-Quran, kayaknya nggak perlu ngambil titel. Tapi kalau misalnya kamu pengen jadi konsultan atau kayak kerja di rumah ISO tuh ada kan yang biro juga, ya kamu perlu titel itu. Atau kamu Kalau pengen buka kalau apa namanya? titel taruh taruh no. Kalau titel SH itu aku udah pasti dapet tapi 2 tahun lagi. Oh, ya udah. eh, Terserah sih kamu pengennya apa. Tapi kalau yang ngambil pengindukan tuh SPD. Iya, SPD. hmm, Oh, SPD. kalau yang tapi SD Itu dapat dia juga loh. yang masih dapat tapi 2 tahun lagi Gini loh, kan. kayak apakah aku worth it ngambil 12 bayar 12 juta untuk sebuah SPD? Nah, terus aku tuh bakalan bikin 2 skripsi dan akan ada pelajaran tambahan dari kampus sana. Nah, Ya, kalau intinya yang kamu kayak ngambil kampus kemarin-kemarin, lain kan, kayak ikut kampus lain ya gitu kan. karena yang kemarin-kemarin itu kakak kelas aku yang induk di kampus A ini, itu dia kelasnya itu dari sore Jumat sore sampai malam, hari Sabtu pagi sampai siang. Itu kayak wow kamu kapan siap gue, gak? ya Ini itu balik dia lagi sih makanya. Din, kamu rencana ke depannya apa dan passion kamu itu apa? Kalau misalkan kamu pengen jadi guru SPD, tapi kalau misalkan kamu pengen lebih prefer ke jadi konsultan ya SH gitu, gak usah ngambil SPD lagi gitu. Belum bisa Oh ini pakai Dua, Google. 2 tahun ah yang ditakutin tuh mau gimana, Din? kenapa 2 tahun yang ditakutin itu maksudnya gimana? takut Ngambilnya tiba-tiba takutnya, butuh aja, Oh, Ya. tiba-tiba aku kepikiran mau ngambil S2 gitu. Nah kalau ngambil S2 itu oh, butuh ijazah iya. maksudnya, resmi, nggak bisa pakai ijazah ini. tapi kalau nunggu 2 tahun gitu, yang SH-nya udah keluar, bisa S2 kan? Hmm? Bisa. Ya udah 2 tahun sih nggak lama sih menurut aku. Iya kan makanya Tapi balik lagi ke kamu pengennya apa? Eh, setelah nunggu 2 tahun itu kamu bisa kerja kan buat kerja ngajar gitu kan ya. Pakai ijazahnya Mat Aisyah. bisa ST Aisyah. Heeh. Ya, tapi bisa. tergantung adanya gitu. Jadi kamu rencana itu gimana masa depannya? Rencana. Nah, akhirnya aku aja bingung mau ngapain habis terus. Kamu kerja di Mungkin aku Udah aja, Din. dipikirin. Ah, tapi ya aku belum bisa aku kepikiran. nggak tahu ya. Aku lihat lihat aja dulu nanti kalau bisa, kalau kalau mood kalau mood aku ambil S2, kalau enggak ya udah. Hmm. Rasanya setelah dapat masukan, saran gitu dari teman-teman lain. Perasaannya. Ya, Tambah bingung. Iya. Ya belum sih, belum bisa memutuskan ya. hmm. Cuman ya nggak apa-apa, nanti aku istiqoroh aja. Oke, oke, baik. Oke, mau lanjut bahas permasalahan yang lain atau Masalah ekonomi. mau sudahi dulu? Oke, mohon maaf ya. Mungkin nggak semua permasalahan nanti dibahas di sini karena juga waktunya kan ya. Kita juga masih ada kegiatan masing-masing. Ih, nggak mau. Mungkin kalau mau, kalau mau kita bisa ngadain konseling kelompok lagi. Kita jadwalin lagi di hari lain yang pada bisa nantinya. Bagaimana? Boleh aja. Boleh Aku aja. oke aja. Iya, ini udah Ngobrol-ngobrol udahan santai gitu. ya. Mm. Oke, kalau gitu ada nggak yang mau kasih kesimpulan untuk konseling kelompok hari ini? Simpelnya adalah kita tidak boleh terburu-buru dalam menentukan sesuatu. Asik. Baik Ada lagi untuk yang mau Adin kasih? ataupun aku. Oh. Ya, jangan terburu-buru dan jangan apa ya?
Ini Nadira juga masalahnya di sini deh. Masalahnya gimana? Jangan kehilangan diri demi Oh, bla 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 bla. Begitu, Apa sih? kawan-kawan. kalau Kesimpulan. Ada quotes. apa tuh? Apa tuh? Aku baru lihat video tadi. Apapun masalahmu, hamparkan sajadahmu. Apa? Tamparkan dulu. Oke. Itu pasti saat bapak-bapak di pagi hari. Itu Ustaz Masukin Syafiq loh. Eswenin. Masukin Eswenin. Itu dari Ustaz Syafiq. Oh gitu. Oh iya. Instagram. Oh, YouTube. Dari Instagram anaknya. Oh, ada anaknya. Apapun masalahmu, hamparkan sajadahmu. Saya. Lagi mens. Oke. Oke, teman-teman. Alhamdulillah konseling kelompoknya untuk hari ini, untuk sesi kali ini udah selesai. Mungkin barangkali nanti akan kita adain lagi kalau misalkan masih pengen konseling kelompok kayak gini, kita bisa adain lagi di hari yang lain. Semoga konseling sesi kali ini itu bisa, ya, kita bisa sama-sama jadi mendapatkan WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang semoga juga bermanfaat konseling kelompoknya ini. Amin. Ya, Amin. amin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktu kesediaannya untuk konseling kelompok ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.